Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, apakah kita pernah mendengar kisah tentang Santo Petrus Claver? Siapakah Santo Petrus Claver? Santo Petrus Claver adalah seorang imam Yesuit dari Spanyol. Santo Petrus Claver ini lahir di Verdú, Catalonia pada tahun 1581. Santo Petrus Claver pernah belajar di Universitas Barcelona. Di sini ia berkenalan dengan imam-imam Serikat Yesus dan mulai tertarik dengan cara hidup mereka. Maka, setelah menyelesaikan studinya di Barcelona, ia memutuskan untuk masuk novisiat Serikat Yesus di Tarragona pada tahun 1601. Santo Petrus Claver memiliki seorang sahabat, yakni Bruder Alfonsus Rodriguez, yang merupakan penjaga pintu Kolese. Bruder inilah yang membimbingnya untuk mengenal cara hidup penyangkalan dan penyerahan diri semata-mata kepada Tuhan. Santo Petrus Claver ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1616 di kota Cartagena. Saat mengucapkan kaul kekal, ia menambahkan suatu janji untuk bekerja semata-mata bagi orang negro. Ia pun mewartakan Injil kepada mereka tentang kasih Kristus. Dan dalam 40 tahun karyanya, ia berhasil mempermandikan 300.000 orang. Tidak hanya orang negro, tetapi juga para pelaut, pedagang, dan pemimpin kota itu. Pada tanggal 8 September 1654, Santo Petrus Claver meninggal dunia karena sakit keras. Dari Santo Petrus Claver, kita dapat belajar untuk berkorban demi keselamatan dan kebaikan sesama. Injil hari ini juga melukiskan tentang perbuatan kasih. Oleh karena itu, belajar dari hidup Santo Petrus Claver ini, semoga kita juga berani berkorban untuk berkarya dan menyampaikan kabar baik bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Refleksi, apakah aku sudah berani menyampaikan kabar baik bagi orang lain? Tuhan Yesus, Engkau telah memilih dan memanggil Santo Petrus Claver
untuk menjadi pewarta kabar gembira dengan mengorbankan hidupnya. Bimbinglah kami agar berani menyampaikan kabar baik bagi orang yang kujumpai, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.